Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Komunikasi Perubahan Sosial akan memaparkan hasil proyek UAS kami yang berjudul Learnish, Learning English, Maximize and Prosperity. Next! Dalam era ini, masyarakat dituntut untuk bisa berkembang dalam upaya menghadapi revolusi industri 4.0. Menurut riset yang dilakukan oleh English First, Indonesia masuk ke peringkat 51 dari 80 negara dengan penggunaan bahasa Inggris yang masih cukup rendah. Kesulitan dalam menguasai bahasa Inggris dirasakan oleh mahasiswa dalam menunjang proses pembelajaran dalam perkuliahan. Maka dari itu, kami di sini ingin memberikan edukasi terkait pemahaman dalam belajar bahasa Inggris melalui Learnish, dengan tujuan agar mahasiswa dapat lebih mudah untuk memahami bahasa Inggris sehingga tidak ada lagi kesulitan dalam proses belajar yang menggunakan referensi berbahasa Inggris. Next. Di dalam proyek ini terdapat beberapa kajian teoritis yang terdiri dari globalisasi, pentingnya penggunaan bahasa Inggris dalam pendidikan, dan kesulitan penggunaan bahasa Inggris di dunia perkuliahan. Dari hasil literatur yang kami susun, dapat disimpulkan bahwa pemahaman literatur menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, dan pemahaman literatur dipengaruhi oleh kemampuan bahasa yang baik, sehingga kemampuan berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional, secara tidak langsung berpengaruh terhadap prestasi belajar melalui tingkat pemahaman literatur. Next. Nah, berdasarkan topik yang telah kami pilih, kami telah melakukan riset, monitoring, serta evaluasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat ukurnya. Kami menyebarkan kuesioner selama 1 minggu dan mendapatkan responden sebanyak 62 mahasiswa yang tersebar di berbagai fakultas di Universitas Padjadjaran. Berikut ini merupakan beberapa rekapan hasil kuesioner yang menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa di Unpad masih mengalami kesulitan dalam memahami literatur bahasa Inggris selama perkuliahan. Menurut para responden, cara mengatasi kesulitan memahami literatur bahasa Inggris selama kuliah bisa dilakukan dengan menggunakan translator online, kamus, bertanya kepada teman, atau mengulik lebih lanjut materi yang sudah diberikan. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka kami hadir dengan membawa beberapa program yang diharapkan dapat mengatasi masalah yang terjadi saat ini terkait pemahaman literatur bahasa Inggris selama perkuliahan. Next. Rencana implementasi kegiatan dari program ini dibagi menjadi 3, yaitu konten edukatif yang merupakan publikasi konten seputar informasi dan edukasi bahasa Inggris dengan berbagai bentuk poster atau infografis dilakukan di berbagai platform media sosial seperti Instagram dan TikTok. Konten kemudian di link ke video YouTube untuk pembahasan yang lebih lengkap dalam beberapa bahasan seperti grammar, vocabulary, dan pronunciation. Selanjutnya ada konten interaktif, merupakan publikasi konten dengan tujuan meningkatkan engagement dan interaksi dengan halayak pada fitur story di media sosial Instagram, antara lain dengan bentuk this and that, polling, dan question box. Terakhir, konten persuasif merupakan publikasi konten seputar membuka pikiran dan mengajak untuk memaksimalkan kemampuan berbahasa Inggris di Instagram, TikTok, dan YouTube. Next. Untuk target khalayak, pada kegiatan ini penulis memiliki tujuan untuk bisa memberikan edukasi bahasa Inggris serta memberikan solusi kepada mahasiswa yang merasa kesulitan. Dengan itu, target khalayak program kami adalah mahasiswa, khususnya secara spesifik mahasiswa Universitas Padjadjaran yang mengalami kesulitan dalam pemahaman bahasa Inggris pada kegiatan perkuliahannya. Harapannya, hal tersebut dapat membantu target khalayak kami dalam memahami bahasa Inggris lebih baik dari sebelumnya, mengingat beberapa mahasiswa memiliki keluhan terhadap referensi perkuliahan yang menggunakan bahasa Inggris. Next. Berdasarkan perencanaan program perubahan sosial yang telah dibuat, kami memiliki tujuan yang mencakup 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi kognisi atau pengetahuan, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa Universitas Padjadjaran mengenai seberapa pentingnya penguasaan bahasa Inggris di dunia perkuliahan maupun di dunia yang sudah memasuki globalisasi. Yang kedua adalah dimensi afeksi atau sikap, yaitu untuk menumbuhkan kesadaran mahasiswa Universitas Padjadjaran akan pentingnya meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Dan yang ketiga adalah konasi, yaitu kami berharap adanya perubahan perilaku secara signifikan yang menjadikan mahasiswa Universitas Padjadjaran lebih inovatif dalam mencari cara untuk mempelajari bahasa Inggris dari berbagai sumber. Dan secara keseluruhan, target akhir dari perubahan sosial yang ingin kami lakukan adalah kami harap mahasiswa Universitas Padjadjaran dapat semakin mudah dalam menjalankan dunia perkuliahan tanpa adanya rasa terhambat dalam penggunaan bahasa Inggris, juga untuk memenuhi standar kualifikasi sumber daya yang handal dalam mengakses teknologi komunikasi global di dunia modern yang sudah memasuki era globalisasi. Next. Selanjutnya, pola komunikasi atau media yang digunakan.
Pola komunikasi pada program kami meliputi komunikasi dua arah tidak langsung, di mana kami menggunakan sosial media Instagram, TikTok, serta YouTube. Pada Instagram, kita memanfaatkan feature direct message, sementara pada TikTok dan YouTube, kita memanfaatkan comment section untuk terkait materi urgensi dan penguasaan berbahasa Inggris dalam dunia perkuliahan sebagai bentuk. Next. Pesan yang akan kami sampaikan akan terdapat 3 bentuk. Yang pertama, pesan edukatif dengan tujuan menambah informasi serta pengetahuan dari audiens kami perihal bahasa Inggris. Yang kedua, pesan persuasif untuk mengajak audiens kami agar mampu menguasai bahasa Inggris sebagai bahasa internasional yang saat ini sangat dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah pesan interaktif, yaitu untuk berinteraksi dengan audiens kami. Pesan yang akan kami sampaikan akan dikemas dalam bentuk video audiovisual, poster, infografis, dan masih banyak lagi. Kami juga akan menggunakan bahasa informal tetapi tetap sopan dalam penyampaian pesan yang akan nantinya kami sampaikan. Next. Untuk selanjutnya, strategi komunikator. Agen perubahan yang berperan dalam program ini tentunya adalah anggota kelompok yang beranggotakan 11 orang. Agen perubahan ini berperan dalam, yang pertama, kami akan melakukan kampanye tentang pentingnya program perubahan sosial ini untuk mengarah ke arah yang lebih baik. Lalu selanjutnya kami akan mensosialisasikan kepada target audiens bahwa bahasa Inggris sangat penting, terutama kepada mahasiswa di Universitas Padjadjaran. Lalu kami akan membangun komunikasi dengan target audiens. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa saling percaya antara komunikator dengan target audiens. Lalu selanjutnya kami akan menyajikan hasil analisis kami mengenai bagaimana program tersebut berjalan, apa yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya masuk ke dalam pelaksanaan program. Saat pelaksanaan program ini terjadi, kami berharap agar target audiens dapat mengaplikasikan dan mampu melaksanakan program kami dalam kehidupannya sehari-hari. Next. Oke, selanjutnya monitoring. Berfokus pada penyampaian komunikasi, kualitas komunikasi, pemanfaatan komunikasi, serta dampak komunikasi. Nah, monitoring ini dilakukan secara berkala, yaitu 2 bulan sekali dengan melakukan penyebaran angket yang berisi pertanyaan progres kepada mahasiswa aktif Universitas Padjadjaran. Kami akan mengajukan pertanyaan juga kepada tim untuk memonitoring dan evaluasi program maupun media yang kami gunakan, yaitu Instagram, TikTok, dan YouTube. Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk menjawab bagaimana before dan after dari program ini. Next. Selanjutnya, kami akan melakukan proses evaluasi. Proses evaluasi akan dilaksanakan di akhir program komunikasi peningkatan penggunaan bahasa Inggris dengan menyebarkan kuesioner yang berisi penilaian tentang program komunikasi tersebut. Evaluasi akan menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, seberapa baikkah kualitas program komunikasi yang telah dilakukan? Yang kedua, apakah tujuan spesifik program komunikasi peningkatan penggunaan bahasa Inggris telah tercapai? Dan yang ketiga, apa saja kekurangan dari program komunikasi peningkatan penggunaan bahasa Inggris tersebut? Seluruh hasil monitoring dan evaluasi akan dijabarkan menggunakan grafik. Kami berharap akan didapatkan grafik yang menunjukkan peningkatan pada pemahaman bahasa Inggris, minat belajar, dan kepuasan terhadap konten. Dan kami juga akan berharap kami akan menemukan penurunan dalam kesulitan pembelajaran pada mahasiswa aktif Universitas Padjadjaran. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.